Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan melakukan praktikum IPA dengan materi perkembangbiakan tumbuhan, vegetatif alami dan vegetatif buatan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPA di SD dengan tutor pembimbing Bapak Setio Andi Nugroho SPD MSI. Mari kita praktekkan. Untuk yang pertama, kita akan mengamati beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Yang pertama ada tanaman cocor bebek. Tanaman ini adalah tanaman hias sekulen yang populer dan dikenal dengan kemampuannya yang bereproduksi secara unik. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Kalanchoe pinnata. Untuk perkembangbiakannya, cocor bebek ini berkembang biak secara vegetatif alami melalui tunas adventif, yang artinya tunas liar yang tumbuh bukan pada ujung batang atau ketiak daun, melainkan muncul pada bagian tepi atau lekukan daun. Yang berikutnya ada pohon pisang atau yang bernama latin Musa paradisiaca. Pohon pisang ini juga berkembang biak secara vegetatif alami melalui tunas. Tetapi berbeda dengan cocor bebek, pohon pisang ini berkembang biak dengan vegetatif alami jenis tunas rimpang, yang mana tunas adventif atau tunas liarnya akan muncul dari rimpang atau bonggol di bawah permukaan tanah. Bonggol tanaman induk akan secara alami menghasilkan tunas-tunas yang baru dan tumbuh di sekitar pangkalnya. Tunas ini disebut anakan. Untuk yang selanjutnya di sini ada tumbuhan stroberi, di mana perkembangbiakan tumbuhan stroberi ini merupakan perkembangbiakan vegetatif alami jenis geragi atau stolon. Geragi atau stolon ini sering juga disebut sebagai sulur, yaitu modifikasi batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah atau sedikit di bawahnya. Kita sering menyebutnya dengan sebutan menjalar. Perkembangbiakan menggunakan stolon ini lebih disukai oleh para petani karena mudah, cepat, dan bibit yang dihasilkan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Berikutnya ada tumbuhan bawang merah yang berkembang biak secara aseksual alami melalui umbi lapis. Perkembangbiakan ini merupakan cara yang paling umum dan juga paling praktis dan sering digunakan oleh para petani. Untuk tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami yang berikutnya di sini ada tumbuhan serai, yaitu melalui rimpang atau rizom. Tanaman serai induk yang sudah dewasa dan sehat akan menghasilkan banyak tunas baru atau anakan yang akan muncul di bonggol atau di pangkal batang di bagian permukaan tanah. Untuk yang kedua, kita akan mempraktekkan tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan dengan cara menyambung. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya. Untuk bahannya, kita memerlukan entres atas yang sudah cukup umur dan juga merupakan bibit unggulan. Dan untuk alatnya, yang pertama kita memerlukan pisau. Dan juga kita akan menggunakan dua jenis plastik, yaitu yang pertama plastik kecil yang digunakan untuk mengikat, dan juga yang kedua plastik yang berukuran sedang. Nanti kita akan gunakan untuk proses penyungkupan. Sekarang kita akan langsung ke prakteknya. Setelah batang bawah kita potong setinggi kurang lebih 20-30 cm dari permukaan tanah, kita akan belah batang bagian atas secara vertikal sepanjang kurang lebih 3-5 cm menggunakan pisau yang tajam. Yang mana nanti belahan ini akan menjadi tempat memasukkan entres. Lalu potong semua daun pada entres
dan sisakan sedikit pada pangkal daun untuk mengurangi penguapan. Sayat kedua sisi pangkal entres hingga membentuk ujung yang lancip. Sayatlah di kedua sisi yang berlawanan, seperti sisi atas dan sisi bawah, atau sisi kanan dan sisi kiri. Untuk yang selanjutnya, sisipkan bagian pangkal entres yang sudah disayat ke dalam celah batang bawah. Pastikan sisi yang lancip menempel dengan baik pada kambium batang bawah. Selanjutnya, kita akan lilit sambungan dengan rapat menggunakan plastik yang sudah kita siapkan tadi. Di mana guna dari melilit ini untuk mengikat kedua batang agar tidak terlepas. Di sini kita menggunakan pola melingkar. Kita akan putar mulai dari bawah sampai ke atas. Ulang lagi putaran tersebut sampai plastik yang kita gunakan untuk mengikat benar-benar habis. Tetapi sisakan sedikit saja untuk mengikat di akhir nanti. Setelah dirasa sambungan telah tertutup rapat oleh plastik, sekarang ikat ujung plastik agar plastik tidak terlepas. Untuk proses yang terakhir, yaitu proses penyungkupan, di mana kita akan memasang sungkup plastik pada seluruh bagian sambungan untuk menjaga kelembaban dan melindungi dari penguapan yang berlebih. Untuk penutup yang kita gunakan, yaitu menggunakan plastik yang berukuran sedang. Kita akan tutup secara rapat dengan mengikat ujung bawah plastik diikat kepada batang agar plastik pengungkup tidak terlepas. Setelah tertutup rapat dan juga rapi seperti ini, letakkan bibit di tempat yang teduh dan tidak terkena matahari langsung. Tidak lupa pula lakukan penyiraman secara rutin, minimal 4 kali sehari. Pastikan juga untuk bagian bawah bibit tidak terkena kelembaban tanah secara langsung. Solusinya, kita akan memberikan alas di bawahnya. Sekian video praktik dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.